Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, Angkatan 85, peserta Latsar tahun 2022 Badiklat Kepulauan Riau akan memulai podcast dengan topik kampanye bangga berbangsa dan bernegara. Pertama-tama saya selaku moderator izin memperkenalkan diri. Nama saya Arifan Zaridli. Saya dari kelompok 3, gelombang 3, golongan 2, angkatan 85. Asal daerah Kota Lubuk Linggau, Satuan Kerja Lapas kelas 2B 4 Lawang. Selanjutnya, rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri yang dimulai dari Saudara Renalda Sanca Putra. Kepada Saudara Renalda, dipersilahkan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Renalda Sanca Putra, dari kelompok 3, gelombang 3, golongan 2, angkatan 85, asal daerah dari Kota Lubuk Linggau, Satuan Kerja Lapas kelas 2B 4 Lawang. Terima kasih. Terima kasih Saudara Renalda. Kemudian dilanjutkan dengan Saudari Sekar Indah Dwi Ayu Lestari. Kepada Saudari Sekar, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sekar Indah Dwi Ayu Lestari, kelompok 3, gelombang 3, golongan 2, angkatan 85, asal daerah Batu Raja, Ogan Komering Ulu, dan satuan kerja saya Lapas kelas 2B 4 Lawang. Siap, terima kasih. Terima kasih Saudari Sekar. Kemudian dilanjutkan dengan Saudara Doni Takrim. Kepada Saudara Doni, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Doni Takrim dari kelompok 3, gelombang 3, golongan 2, angkatan 85, asal daerah Kota Palembang, Satuan Kerja Lapas kelas 2B Martapura. Terima kasih. Terima kasih Saudara Doni dan rekan-rekan semua atas perkenalannya. Pertama-tama kita buka dulu nih ya podcastnya, dimulai dari Kak Renalda Ajan ya. Kak Renalda, apa sih yang membuat Kak Renalda bangga atas negara Indonesia? Baiklah, menurut saya, karena Indonesia itu memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian di setiap daerahnya. Karena keanekaragaman tersebut, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu dan perekat bangsa Indonesia. Oke, kalau menurut Mbak Sekar, ini gimana? Oke, kalau menurut saya nih, karena Indonesia itu memiliki keindahan alam dan kaya akan keanekaragaman flora dan fauna, serta Indonesia juga memiliki kaya akan sumber daya alamnya. Oke. Balik ke Kak Renalda nih, apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Muladi, selaku Gubernur Lemhanas Republik Indonesia, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini wawasan kebangsaan udah nih kita bahas. Sekarang giliran bela negara. Menurut Kak Doni, apa sih bela negara itu? Baiklah, menurut saya, bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Oke Kak Doni.
Nah, sekarang Hari Bela Negara itu kapan sih diperingati? Mbak Sekar tahu? Kapan itu Hari Bela Negara diperingati? Oke, Hari Bela Negara itu diperingati pada tanggal 19 Desember setiap tahunnya. Sejarah peringatan Bela Negara juga bersumber dari Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau yang biasa disebut atau kita kenal PDRI, yang dibentuk pada 19 Desember 1948 oleh Syafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. Oke Mbak, ngomong-ngomong tentang bela negara nih, ada gak sih landasan hukum yang mengatur tentang bela negara? Kak Renalda tahu? Konsep bela negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kalau menurut Kak Doni nih, ada lagi gak nih landasan hukum yang mencantumkan tentang bela negara? Oke, baiklah. Kalau menurut saya, hukum bela negara secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, dan Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Oke, ngomong-ngomong tentang undang-undang nih, kalau dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 nih, Mbak Skar, ada gak sih kalimat di dalam Undang-Undang Dasar yang menyangkut tentang bela negara? Kalau dalam Undang-Undang Dasar itu ada, itu terdapat di alinea keempat, yaitu yang berbunyi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu Kak Rifan. Ya, di Mbak Skar. Kalau kita bicara mengenai bela negara, apa sih yang menyebabkan konsep bela negara ini hadir, muncul gitu? Kira-kira, apakah yang menyebabkannya? Kalau menurut saya ya, konsep bela negara itu hadir terkait dengan adanya ancaman dan tantangan pada ketahanan nasional. Misalnya nih, pada ancaman terhadap kedaulatan yang berpotensi menimbulkan konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan dirgantara. Nah, kalau contoh lainnya ada juga, yaitu ancaman ketahanan nasional, gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, dan sebagainya. Masih banyak lagi nih, Kak Rifan. Oke, mantap-mantap nih. Ya, jawaban rekan-rekan semua. Jadi dapat disimpulkan bahwa bela negara yaitu sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi, penting menjaga sikap bela negara itu agar dapat menghadapi ancaman dan tantangan pada ketahanan nasional. Baik, inilah yang dapat kami kelompok 3 Angkatan 85 dapat sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat baik bagi kami sendiri maupun bagi penonton yang menyaksikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, guys.